Saya Dr. Liz Sakaria dari Frontiers for Health Foundation. Stunting itu sendiri adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak yang disebabkan oleh kekurangan gizi karena sering sakit dan kurang latihan perkembangan ketika anak di bawah 2 tahun. Jadi 1000 hari pertama kehidupan dari sejak janin sampai dia berusia 2 tahun. Stunting itu kekurangan gizi yang sudah sifatnya kronis. Dari sejak kandungan sudah terjadi kekurangan gizi. Tetapi kalau kurang gizi dia biasanya lebih sifatnya akut. Jadi masih bisa diperbaiki di masa depan. Pertama-tama mungkin dia tingginya akan di bawah rata-rata dari teman sebayanya, dari anak sebayanya. Biasanya dia lebih pendek dari anak sebayanya. Kemudian kita bisa lihat juga pertumbuhan otaknya. Dia biasanya prestasi di sekolah akan berkurang. Dan kemudian karena prestasi di sekolah kurang, dia tidak ada kesempatan untuk mendapat pekerjaan di masa depannya. Persentase stunting di Indonesia agak tinggi ya. Dia terakhir dari Departemen Kesehatan mengatakan 28,5% anak Indonesia itu stunting. Berarti hampir sepertiga anak di Indonesia di bawah 5 tahun itu stunting. Tetapi pemerintah berkeyakinan dia akan menurunkan angka stunting menjadi 17% di tahun 2024. Berarti kita memang mesti punya pekerjaan yang sangat banyak untuk membantu menurunkan angka stunting melalui pencegahan stunting dari awal. Yang penting mereka murah kan? Jadi kan dia mengibaratkan gini, sayuran sabengket 2.000 deh tercukup ibu. Terus kuah cilok 1.000-2an kasih sarung si ade. Tapi itu nyata itu dan saya main sama Bu Dede kan gitu ya. Maksudnya gimana kita terbantu sayangnya ibu, tapi sekali-kali dong. Iya begitu sekali-kali. Pengalaman kami di lapangan, masyarakat masih belum paham apa itu stunting, apalagi bagaimana cara mencegahnya. Karena itu sangat penting kita untuk memberikan penyadaran pada publik, memberikan sosialisasi apa itu stunting, apa sebabnya, bagaimana mengurangi angka stunting agar stunting itu tidak terus bertambah di Indonesia. Apalagi di pandemik. Kalau dulu di Posyandu kita bisa berkumpul, kita bisa memberikan penjelasan mengenai stunting, tapi saat ini rasanya sulit karena itu kader-kader perlu untuk pergi dari rumah ke rumah, terutama untuk mereka yang risiko tinggi untuk menjelaskan apa itu stunting dan memberitahu bagaimana mencegah stunting. Pertama-tama sebelum kita masuk ke dalam program, tentunya kita harus melakukan penilaian. Apa yang dilakukan masyarakat, apa yang baik yang sudah dilakukan masyarakat, apa yang masih kurang baik dilakukan dengan masyarakat. Berdasarkan penilaian ini kita mulai membuat tools untuk digunakan untuk pencegahan stunting. Tools itu tentu harus mudah dimengerti, mudah dimanfaatkan dan diterima oleh masyarakat. Nah, tools ini seperti kita lihat di sini adalah tools mengenai mistar untuk menentukan apakah anak itu stunting apa enggak. Dari uji coba yang kami lakukan, respons masyarakat terutama kader, mereka sangat tertarik dengan mistar ini. Jadi di sini bisa kita lihat apa itu bahayanya, kapan anak itu disebut stunting, lalu apa itu stunting dan bagaimana mencegahannya. Jadi ini kita akan tempelkan di setiap posyandu, kadang-kadang juga di PAUD untuk memberikan pemahaman yang lebih baik untuk masyarakat. Jadi kita lihat di sini ada warna pink dan warna biru. Warna pink ini untuk perempuan, biru ini untuk laki-laki. Jadi dari respons masyarakat
anak itu senang diukur di sini karena warnanya menarik, gambarnya menarik, dan tidak menyulitkan untuk kader mengerti apa itu stunting. Ini itu untuk melengkapi tools yang sudah dibuat oleh teman-teman di lapangan. Yang dibuat oleh masyarakat di bawah adalah yang tidur. Mereka sebutnya tikar tinggi badan. Tapi itu posisinya begini, sehingga anak harus tidur. Dan sulit sekali mengukur anak dalam keadaan tidur. Ini jadi melengkapi. Begitu anak bisa berdiri, kita bisa menggunakan stunting ini dan bisa digunakan sampai dia 5 tahun. Kita uji coba pada 100 kepala keluarga. Kita uji coba juga di Posyandu, yang hasilnya menurut kader bahwa ini sangat menarik dan sangat mudah dipahami kader-kader di lapangan. Keluarga kita berikan semacam kalender yang kita sebut kalender 1000 HPK dan stunting, dan menurut keluarga ini sangat berguna untuk mereka karena ini berisi hal-hal yang sangat mendasar dan perlu diketahui oleh keluarga. Selain itu, ini juga sangat tergantung dari usianya. Kalau ibu hamil, dia hanya perlu melihat bagaimana cara memberi makan anak, bagaimana cara ibu makan, apa yang harus dimakan, usia kehamilan berapa, porsinya berapa kali harus dia makan, dan juga minumnya. Yang menarik di sini juga, kita akan memberikan pesan-pesan pada ibu bagaimana mempengaruhi perkembangan anak di dalam kandungannya sehingga dia akan tumbuh dengan sehat dan baik. Jadi ini kita akan punya 5 periode. Jadi ibu hamil punya pesan sendiri, ibu menyusui punya pesan sendiri karena mereka akan menyusui anak sampai 0, 6 sampai 6 bulan. Kemudian ini adalah gizi seimbang untuk anak, karena gizi seimbang untuk anak dan orang tua itu berbeda. Untuk anak, mereka harus diberi porsi yang lebih banyak untuk 1 putih telurnya. Kemudian berikutnya adalah bagaimana kita memberi makan anak ketika mereka sudah 6 bulan. Ini adalah masa yang krusial. Setelah ASI, mereka boleh diberikan makanan tambahan, maka kita akan bagi ini lebih kerap. 6 sampai 8 bulan, apa yang harus diberikan oleh orang tua pada anaknya, apa yang harus dilakukan orang tua untuk menstimulasi perkembangannya, dan apa yang harus dia kerjakan dan apa yang tidak boleh dia kerjakan. Begitu selanjutnya untuk 8 sampai 12 bulan, dan kemudian sampailah bagaimana dia harus memberi makan anak 12 sampai 2 tahun beserta perkembangan dan apa yang harus dilakukan. Dari kita punya penilaian di lapangan, assessment di lapangan, kita melihat kemampuan kader dalam memberikan pesan, menyampaikan pesan itu sangat kurang. Apalagi ketika mereka disuruh penyuluhan, masih sangat kurang mengenai cara menyampaikan yang menyenangkan, yang tidak menyakitkan hati. Ditambah lagi mereka harus mempunyai kemampuan pengetahuan mengenai apa itu stunting, bagaimana mencegah stunting. Jadi materinya harus mereka kuasai agar bisa mereka sampaikan dengan baik. Tentunya media ini akan menjadi kunci utama karena ini akan menjadi alat bantu kader menjelaskan dengan baik pada masyarakat. Lihat dunia mentari menyinari, meneduhkan jiwa dan hati. Yakin segalanya akan kita raih, tunjukkan pada dunia bahwa kita pemenangnya. Teruslah melangkah ke depan,
lalu bersama katakan 1, 2, 3, go! Kita bisa mewujudkan harapan dalam suka dan duka, menggapai setiap tujuan. Kita bisa menaklukkan dunia, kobarkan semangat selalu, sebarkan sukacita. Semua teman-teman, mari kita bersama eratkan persatuan. Ayo kita cegah stunting, bersama aku yakin kita pasti bisa. Jalani harimu dengan sukacita, selalu langkahkan kaki ke depan menuju masa depan. Mari kita cegah stunting demi visi misi Rotary kita tercinta. Teruslah melangkah ke depan, lalu bersama katakan 1, 2, 3, go! Kita bisa mewujudkan harapan dalam suka dan duka, menggapai setiap tujuan. Kita bisa menaklukkan dunia, kobarkan semangat selalu, sebarkan sukacita, kobarkan semangat